Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Petualangan mereka belum usai. Justru kini, kisah berlanjut ke babak yang jauh lebih kelam dan menegangkan. Setelah melalui pertempuran hidup dan mati di bab sebelumnya, cerita ini kembali dibuka dengan sebuah kilas balik, sebuah pengingat akan betapa beratnya perjuangan yang baru saja dilalui. Franky, Bonnie, dan Lilith telah mengerahkan segala kekuatan mereka untuk mengalahkan satu dari sekian banyak raksasa iblis. Momen itu seperti titik terang dalam lorong gelap yang tak berujung. Namun, harapan itu langsung direnggut kembali karena satu fakta yang tak bisa mereka sangkal. Keabadian yang diberikan oleh Imu sama kepada para iblis menjadikan kematian hanyalah ilusi sementara. Tubuh sang raksasa yang tampak hancur, retak, dan lemah mulai bergetar. Darah hitam mengalir lagi. Mata yang tadinya tertutup terbuka perlahan, memperlihatkan sorot kemarahan dan kebencian yang nyaris tidak manusiawi. Keheningan berubah menjadi teror. Tidak ada waktu untuk ragu. Ripley yang menyadari bahaya kebangkitan makhluk itu segera memerintahkan pasukan bawahannya untuk mengangkut tubuh sang raksasa dan melemparkannya ke dunia bawah, sebuah tempat penuh kegelapan dan ketidakpastian, tempat di mana bahkan cahaya pun enggan singgah. Sementara itu, Ripley sendiri segera bergegas mengejar kelompok anak-anak yang telah dipengaruhi oleh sihir Gillingham. Mereka berjalan dalam tidur, seperti boneka tanpa jiwa, melangkah menuju kehancuran tanpa menyadarinya. Di sisi lain, Franky dan Bonnie mengambil jalur berbeda. Mereka menuju lokasi di mana Robin dan kawan-kawan ditahan oleh Sommers dengan tekad bulat untuk membebaskan mereka meski harus melewati berbagai rintangan mematikan. Di sisi dunia yang berbeda, di wilayah paling bawah dari realitas, dunia bawah yang mencekam, Luffy, Zoro, Sanji, Loki, Chopper, Gaban, dan kelompok Hajrudin tengah dalam perjalanan panjang menuju dunia matahari, dunia atas, dunia harapan. Gaban, salah satu anggota penting dalam kelompok itu, sedang mengalami luka cukup serius. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Namun, berkat keterampilan medis Chopper dan ramuan khusus yang mampu menghilangkan rasa sakit dalam waktu singkat, ia bisa terus berjalan meski dengan sisa-sisa tenaganya. Namun, ketenangan dalam perjalanan mereka tak berlangsung lama. Seolah nasib sedang bermain-main, tiba-tiba langit dunia bawah bergemuruh. Sebuah cahaya gelap jatuh menghantam tanah dengan suara dentuman yang menggetarkan. Tanah bergetar, udara menjadi tebal, menyesakan. Dari balik kabut yang membumbung, muncul sosok raksasa, sama persis dengan makhluk yang sebelumnya dikalahkan oleh Franky dan kawan-kawan. Raksasa itu mendarat tepat di hadapan mereka. Satu kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Dunia bawah ini luasnya tak terbayangkan, tapi raksasa itu jatuh tepat di titik di mana Luffy dan rekan-rekannya berdiri. Semua orang terkejut, bahkan Hajrudin yang sudah terbiasa menghadapi monster merasa detak jantungnya memacu lebih cepat. Tapi tidak dengan Loki. Ia hanya menatap sosok iblis itu dengan mata tajam, tanpa rasa takut sedikit pun. Loki mengenalnya. Ia mengenali kegelapan yang mengendap di balik tubuh raksasa itu. Bertahun-tahun lalu, ia pernah bertarung melawan Raja Harald
dan 100 prajuritnya yang semuanya telah diubah menjadi iblis oleh Imu Sama. Itu bukan pertempuran biasa, itu pembantaian berdarah yang memaksanya mengorbankan sisi kemanusiaannya demi menyelamatkan dunia. Luka dari pertempuran itu tidak hanya tertinggal di tubuhnya, tapi juga di jiwanya. Luffy, Zoro, dan Sanji memandang makhluk itu dengan bingung. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Tapi tak butuh waktu lama, raksasa itu menggeram, tubuhnya bergerak, dan tanpa peringatan mulai mengamuk. Gaban segera berseru, "Dia akan jadi samsak latihan kalian bertiga. Ini waktunya mengasah kekuatan sejati kalian." Tanpa menunggu, ketiganya melompat ke depan. Serangan gabungan pertama dilancarkan dengan cepat dan bertenaga, tapi raksasa iblis itu hanya terdorong sedikit, lalu kembali berdiri tanpa luka. Berarti keringat dingin mulai menetes di dahi mereka. Luffy mendesis, "Ini lebih kuat dari yang kukira." Serangan kedua, mereka jauh lebih kuat, lebih terarah. Kali ini, tubuh raksasa itu mulai retak dan akhirnya tumbang. Tapi kemenangan belum di tangan. Imu Sama telah memberinya keabadian dan regenerasinya mulai aktif. Gaban segera menjelaskan bahwa untuk menghentikan regenerasi semacam itu, mereka harus menggunakan Busoshoku Haki yang terfokus, teknik yang bahkan pengguna non-Hao Shoku seperti Sanji pun bisa pelajari. Ini adalah pelajaran penting. Kekuatan brutal saja tidak cukup. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Loki maju. Sorot matanya gelap. Amarah di dalam dirinya membuncah dan ia tak bisa menahan diri. Ia mengayunkan palu Ragnir miliknya, menciptakan ledakan energi yang menggetarkan seisi dunia bawah. Tubuh raksasa itu remuk, regenerasinya terhenti. Gaban berteriak marah, "Loki, ini latihan, bukan waktunya kau campur tangan." Tapi Loki tak menjawab. Ia terus menghantam tubuh raksasa yang sudah tak bisa melawan, seolah menyalurkan dendam yang sudah lama dipendam. Luffy melangkah maju, membesarkan tangannya dan menghentikan Loki. "Cukup!" teriaknya. Ada sesuatu yang aneh. Wajah raksasa itu, Luffy mengenalinya. Setelah diperiksa lebih dekat, Zoro, Sanji, dan Hajrudin pun menyadari hal yang sama. Mereka semua sampai pada kesimpulan mengerikan. Raksasa iblis itu dulunya adalah kru bajak laut Giant Warrior yang dikutuk oleh kekuatan musuh. Mereka bukanlah monster sejati. Mereka manusia, saudara seperjuangan. Mereka hanya korban. Loki akhirnya terdiam. Matanya menatap kosong ke arah tubuh raksasa itu. "Maaf, tadi aku kelepasan," gumamnya lirih. Kenangan tentang Raja Harald kembali menghantui. Ia tidak hanya melihat raksasa itu, ia melihat dirinya sendiri, melihat masa lalu yang tak pernah bisa ia perbaiki. Gaban menarik napas panjang. "Tinggalkan saja, kita tak bisa menyelamatkan semua orang sekarang. Tapi, jika kita mengalahkan pemilik sihir itu, semua iblis akan kembali menjadi manusia." Semua mengangguk. Mereka tahu bahwa tujuan utama belum tercapai. Namun, sebelum mereka melangkah, Luffy menatap Gaban dengan penuh keseriusan. "Ajarkan aku tentang Busoshoku Haki yang terfokus itu. Aku ingin tahu caranya. Aku ingin siap menghadapi mereka." Gaban tersenyum dan menjawab, "Kita akan belajar sambil jalan. Dan jika kita bertemu raksasa iblis lagi, itu akan jadi samsak latihan berikutnya. Tapi kali ini, aku pastikan Loki tidak ikut campur." Lalu Gaban memanggil Zoro dan Sanji. "Kalian juga harus mendengar ini. Kalian bertiga adalah fondasi perlawanan ini. Kalian adalah pilar terakhir." Luffy sempat bertanya,
Kalau begitu, kenapa Loki tidak ikut dilatih juga? Gaban menjawab pelan, karena dia sudah cukup kuat, tapi bukan berarti dia sudah bebas dari luka batin. Dengan langkah yang lebih mantap, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Masih banyak rintangan menanti, tapi kini mereka tidak hanya membawa kekuatan, mereka juga membawa pemahaman baru bahwa musuh sejati tidak selalu berbentuk monster. Kadang ia tersembunyi dalam diri sendiri. Sudah 6 tahun lamanya sejak Loki menguasai teknik untuk menetralkan regenerasi makhluk abadi. Pengalaman kelamnya di masa lalu, ketika ia harus membantai Raja Harald dan 100 prajuritnya yang diubah menjadi iblis oleh Imu Sama, menjadikannya sebagai prajurit yang paham benar cara memotong regenerasi hingga ke akarnya. Maka, saat ia mendengar perbincangan serius antara Gaban dan trio Luffy, Zoro, dan Sanji tentang bagaimana cara menghentikan regenerasi iblis, Loki hanya bisa tertawa sinis. Dengan nada mengejek dan penuh ketidakpedulian, ia berkata, "Kalian ini payah. Bahkan menghentikan regenerasi satu makhluk saja tak mampu. Apa yang bisa kalian lakukan nanti saat menghadapi kekuatan sesungguhnya?" Sementara dunia bawah masih bergejolak oleh ego dan latihan keras, di permukaan, tepatnya di dunia matahari, pertarungan lain sedang berlangsung dalam intensitas yang tak kalah gila. Franky dan Bonnie telah berhasil membebaskan sebagian besar kru bajak laut topi jerami yang sebelumnya ditahan dengan kejam. Ikatan mereka telah dipatahkan dan cahaya harapan perlahan mulai bersinar di tengah kekacauan. Namun, itu hanyalah awal dari badai yang sebenarnya. Seperti yang telah diperingatkan sebelumnya, kemunculan Gillingham menjadi titik balik yang menegangkan. Ia tiba-tiba muncul di lokasi pertempuran, dan dengan kekuatan sihir gelapnya, ia langsung meluncurkan teknik kutukan tidur kepada Usopp. Dalam hitungan detik, sang penembak jitu jatuh tertidur, tak sadarkan diri. Tapi bukan tidur biasa. Ini adalah tidur penuh mimpi buruk. Gillingham menggunakan sihir kegelapan untuk menyusup ke dalam alam bawah sadar Usopp dan memunculkan semua ketakutan terdalamnya menjadi kenyataan. Dan sayangnya, Usopp bukanlah orang yang berani dalam segala hal. Ketakutannya begitu banyak, luas, dan aneh, mulai dari monster bertaring raksasa hingga makhluk-makhluk kecil absurd yang tak masuk akal. Maka, tak heran, dari dalam tidurnya itu, terciptalah puluhan monster yang keluar ke dunia nyata. Mereka menyerang tanpa henti, liar, dan tidak terkendali. Nami yang melihat pemandangan mengerikan itu, mengerutkan kening dan berteriak kesal. Apa yang ada di otak Usopp sampai bisa takut sebanyak ini? Monster-monsternya bahkan nggak masuk akal. Robin hanya tersenyum tipis, berusaha tetap tenang, sementara Bonnie langsung meluncur ke depan untuk menghadapi para monster. Pertarungan brutal pun terjadi, dengan Nami, Robin, dan Bonnie bertarung mati-matian melawan manifestasi ketakutan Usopp. Di sisi lain, Jinbe dan Franky langsung berhadapan dengan Gillingham yang kini telah memasuki mode bertarung barunya. Mode ini membuat gerakannya lebih lincah, serangannya lebih cepat, dan pertahanannya lebih padat. Serangan demi serangan Jinbe yang mengandalkan karate manusia ikan digabungkan dengan kekuatan teknologi tempur Franky berhasil beberapa kali mengenai tubuh Gillingham. Tapi masalahnya bukan di sana. Seperti biasa, Gillingham segera beregenerasi, tubuhnya kembali utuh, seakan tak pernah tersentuh. Jinbe mulai geram. Ia meminta Franky untuk bertarung sambil menganalisis pola regenerasi Gillingham. "Kita harus menemukan celahnya," tegas Jinbe. Franky yang frustrasi namun pantang menyerah berkata,
Aku akan coba apapun, bahkan kalau harus meledakkan tempat ini. Mereka lalu menciptakan kombinasi serangan terkuat mereka sejauh ini. Frankie meluncurkan Strong Right, senjata pamungkas dengan daya hancur besar, sementara Jinbe menghantam dengan Gyojin Karate. Kairagi Impact, sebuah pukulan yang dapat menghancurkan dinding bawah laut. Serangan itu menghantam Gillingham dari dua arah, tapi Gillingham menangkisnya dengan trisula gelapnya, menahannya secara horizontal. Dentuman besar mengguncang tanah. Tak jauh dari sana, sebuah kejadian baru muncul. Langit dunia matahari terbelah oleh sinar suci. Seorang bangsawan tangguh dari dunia surga turun bersama pasukan elitnya. Mereka adalah prajurit terbaik yang dikirim oleh Ripley atas laporan dari Lilith yang telah lebih dulu naik untuk mengabarkan situasi genting di permukaan. Lilith sendiri ikut turun, namun tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Ia hanya mengamati dari kejauhan, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Sang bangsawan memegang sebilah pedang hitam misterius dengan aura yang berbeda dari senjata manapun yang pernah terlihat sebelumnya. Ia segera berhadapan dengan Somers, sang kesatria suci yang selama ini dikenal hampir tak terkalahkan. Somers menyeringai ketika melihat lawannya. Akhirnya, lawan yang pantas, katanya. Sebelumnya, Somers hanya melawan prajurit biasa seperti Saul dan para penjaga biasa. Tapi kali ini, ia menghadapi seorang raksasa sejati. Pertarungan mereka sangat brutal. Ketika Somers menciptakan ratusan tanaman berduri raksasa untuk menghimpit bangsawan itu, sang bangsawan hanya mengayunkan satu tebasan. Seketika, semua tanaman hancur berkeping-keping dan sebagian serangan bahkan menembus pertahanan Somers. Namun, berkat kemampuan regenerasinya, Somers segera pulih seperti semula. Bangsawan itu berkata dingin, "Tidak ada kekuatan yang tanpa kelemahan, bahkan regenerasi pun bisa dihentikan." Somers tersenyum puas. "Semangatmu layak dihormati. Kau punya jiwa ksatria." Dua kekuatan besar itu kembali bersiap. Somers menciptakan tanaman berduri masif yang menutupi langit, sementara bangsawan mengambil posisi seperti Dori dan Brogy saat hendak meluncurkan Hakoku. Ketegangan menyelimuti medan tempur. Sementara itu, di tempat lain, Imu Sama hanya mengamati. Ia tidak turun tangan. Ia hanya memantau. Matanya yang kosong namun penuh kehendak menatap layar penglihatan spiritual. Ia ingin melihat seberapa jauh kekuatan para bawahannya dan sejauh mana potensi para prajurit Elbaf dan bajak laut yang menentangnya. Ia tidak tergesa, tidak terganggu. Ia menikmati setiap detik pertarungan itu, namun pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Ia menghubungi pelayan pribadinya di Mary Joyce melalui telepati. Suaranya dalam, tenang, tapi penuh tekanan. "Bagaimana keadaan di Mary Joyce?" tanyanya. Sang pelayan menjawab bahwa pasukan revolusi telah menyerbu. Garling dan para ksatria suci telah maju ke garis depan. 4 Gorosei lainnya telah menyebar untuk menjaga titik-titik vital. Pertempuran masih imbang, belum ada tanda kemenangan dari salah satu pihak. Imu Sama hanya berkata, "Jika ada perubahan besar, beritahuku segera." Yang menarik adalah pelayan ini bisa memulai komunikasi dengan Imu Sama tanpa menunggu dipanggil terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan Imu Sama terhadap pelayannya lebih besar daripada terhadap Gorosei sekalipun. Setelah komunikasi selesai, Imu Sama merasakan sesuatu. Aura-aura kuat mendekat ke dunia matahari. Salah satunya, Luffy. Ia merasakan kekuatan Nika dalam denyut jiwa Luffy. Ia tahu, setelah ratusan tahun, bentrokan besar akan terjadi lagi. Imu Sama belum bisa menggunakan seluruh kekuatannya karena tubuhnya sekarang hanyalah wadah, tubuh Gunko. Tapi di sisi lain, Luffy pun belum menguasai 100% kekuatan Nika. Mereka berdua berada di titik puncak, tapi belum mencapai puncak sejati. Pertarungan mereka tak terhindarkan. Inilah babak baru yang akan membuka pintu kehancuran atau harapan.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.